أعمالنا من يهد الله وهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أيها الحاضرون أوصيكم ونفسي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون حيث قال الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Hadirin sidang salat Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah kembali kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan seluruh nikmat yang Allah Subhanahu wa taala anugerahkan dalam kehidupan kita. Tentunya yang utama adalah nikmat iman, nikmat Islam, kesehatan, keluangan dan keringanan langkah, keluangan waktu dan keringanan langkah, sehingga kita telah dimudahkan di siang hari ini untuk dapat sama-sama hadir di salah satu rumahnya di Masjid Al-Muhajirin yang kita cintai ini dalam rangka memenuhi undangannya, yaitu mengikuti rangkaian ibadah salat Jumat berjamaah. Tentu kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala menerima amal ibadah Jumat kali ini menjadi salah satu ibadah terbaik yang Allah Subhanahu wa taala lipat gandakan pahalanya, menjadi sebab hadirnya keberkahan di dalam kehidupan kita dan menjadi pemudah bagi kita menuju seluruh fase-fase perjalanan akhirat kita menuju surga Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap dicurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga atas seluruh keluarga, para sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in dan siapa saja yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai yaumul qiyamah. Dan tentunya kita berharap semoga Allah Subhanahu wa taala memilih kita di antara hamba-hambanya yang diberikan keistiqomahan untuk mengikuti dan memegang teguh seluruh ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai akhir hayat kita. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam rangka tausiah takwa khatib di kesempatan khutbah kali ini, khatib mengajak kita semua untuk merenungi salah satu firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah sampaikan di dalam surat Qaf ayat yang ke-37. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun aw alqas sam'a wa huwa syahid. Khatib mengangkat ayat ini terinspirasi dengan perkataan seorang imam besar, yaitu Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika beliau mengatakan bahwa ayat ini merupakan kaidah jalilah, merupakan tuntunan yang sangat mulia tentang al-intifa' bil Quran, mengambil manfaat terhadap Al-Quran. Maka kalau kita tadabburi ayat ini, terdapat 4 tuntunan agar dijadikan langkah oleh kita semua dalam rangka kita berinteraksi dengan Al-Quran, supaya kita mendapatkan manfaat yang besar, manfaat yang maksimal daripada Al-Quran. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka ayat ini dengan kalimatnya, Inna fi dzalika ladzikra.
Sesungguhnya di dalam Al-Quran itu terdapat peringatan. Inilah yang diistilahkan sebagai subjek, sebagai muassir, adalah bagaimana ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, maka dudukan Al-Quran ini sebagai tazkirah, sebagai peringatan. Karena dia adalah kalam Allah yang Allah Subhanahu wa ta'ala turunkan ke muka bumi ini melalui malaikat Jibril, diturunkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu sebagai peringatan, sebagai bimbingan buat kita semua. Sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami telah menurunkan az-zikra, az-zikr yaitu Al-Quran, wa inna lahu lahafizun, dan sesungguhnya kami terhadap az-zikr itu, terhadap Al-Quran itu, lahafizun, akan menjadi pemelihara dan penjaga, sehingga Al-Quran terjaga dari berbagai macam bentuk penyimpangan yang dilakukan oleh tangan-tangan jahil, orang-orang yang membenci terhadap Islam. Maka para jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, dari sini kita mendapatkan tuntunan bahwa ketika kita membaca Al-Quran, maka itulah saat di mana kita berinteraksi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, berkomunikasi dan berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita mendengarkan kalimat demi kalimat, kata demi kata yang terdapat di dalam Al-Quran yang isinya adalah tazkirah, isinya adalah peringatan, arahan terhadap kita semua. Harusnya seperti apa kita menjalani hidup. Mungkin di antara kita masih banyak yang terlalu fokus terhadap banyaknya pahala yang dijanjikan di balik membaca Al-Quran. Iya, betul. Membaca Al-Quran itu adalah al-muta'abbad bitilawatih. Membaca Al-Quran, sekedar membacanya itu bernilai ibadah. Bahkan janji bayaran pahala dari membaca Al-Quran itu bukan dari setiap ayat, bukan dari setiap huruf, tetapi bahkan bukan dari setiap kalimat, tetapi bahkan dari setiap huruf. Itu pun kemudian dilipatkan menjadi 10 kebaikan. Ketika kita membaca Al-Quran 3 huruf, maka sungguhnya kita mendapatkan secara ibadah itu janji pahala 30 kebaikan. Tetapi itu bukan satu-satunya hal yang kemudian menjadi hal yang kita cari, yang kita tuju ketika kita membaca Al-Quran. Tetapi ada manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan itu. Ada manfaat yang jauh lebih besar dibandingkan dengan dicatatnya pahala. Adalah bagaimana kita mendapatkan bimbingan, kita mendapatkan hidayah berupa hidayah ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala, penunjukan melalui ayat-ayat yang kita baca. Karena Al-Quran itu adalah merupakan tazkirah. Maka ini pun kemudian akan mempengaruhi diri kita, bagaimana cara kita bersikap ketika kita membaca Al-Quran. Cara duduknya akan berbeda, cara berpakaiannya akan berbeda, kemudian menjaga kebersihan diri dan hatinya pun itu akan kemudian dilakukan agar dapat maksimal menerima nasihat. Biasanya orang kalau hatinya enggak mood, itu dia akan sulit menerima nasihat, itu akan sulit menerima arahan ataupun tazkirah daripada Al-Quran. Kemudian yang kedua, para jamaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, tadi yang pertama adalah hadirkan kesadaran bahwa kita sedang berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, inna fi dzalika ladzikra liman kana lahu qalbun. Liman kana lahu qalbun, bagi orang yang memiliki hati. Al-Quran adalah sebuah nasihat yang kemudian diturunkan kepada manusia. Begini para jemaah, Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, proses pertama kali turun Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW itu Allah terangkan dalam surat Al-Maidah, surat Al-Baqarah ayat yang ke-97, tentang bagaimana sifat turunnya Al-Quran kepada Nabi Muhammad SAW. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Man kana aduwwan li Jibril fa innahu nazzalahu ala qalbika
Qul, sampaikanlah wahai Rasul, man kana aduwwan li Jibril, barang siapa yang memusuhi malaikat Jibril, fa innahu, maka sesungguhnya malaikat Jibril itu nazzalahu, dia menurunkan Al-Qur'an itu ala qalbika, ke dalam hati. Maka proses interaksi dengan Al-Qur'an sesungguhnya yang benar itu bukan interaksi antara kalamullah dengan lisan kita, dengan tenggorokan kita, dengan akal kita, tetapi yang benar adalah interaksi hati dengan kalamullah. Karena Al-Quran pertama kali diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW, itu juga diturunkan ke dalam hati Nabi Muhammad SAW. Maka kemudian ketika nilai Al-Quran itu telah tertanam di dalam jiwa, maka dialah yang menjadi pendorong semua aktivitas kehidupan manusia itu. Maka ucapannya dari lisannya akan keluar nilai Qur'ani yang terdapat di dalam hatinya. Tindakannya yang keluar daripada dirinya itu merupakan dorongan daripada hatinya. Inilah ketika Aisyah radhiyallahu anha, beliau ditanya tentang bagaimana akhlak Rasulullah SAW, beliau menjawab bahwa akhlak Nabi SAW itu adalah Al-Quran. Maka Nabi adalah Al-Quran yang berjalan. Kenapa? Karena memang Al-Quran tertanam kuat di dalam jiwanya, sehingga menjadi pendorong semua perilaku, sifat dan ucapan yang keluar dari diri Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka inilah juga yang harus kita lakukan ketika kita membaca, ketika kita berinteraksi dengan Al-Quran, adalah dengan cara menghadirkan hati. Bagaimana hati kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, dengan firman-firman-Nya itu. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Yasin ayat yang ke-70. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Liyunzira man kana hayyan wa yahiqqal qawlu 'alal kafirin. Maka hati yang dimaksud itu adalah hati yang hidup. Kenapa hati yang hidup? Karena sesuatu yang sudah mati, kalau dikatakan menurut sebagian para ulama bahwa Al-Quran itu adalah makanan hati, Al-Quran itu adalah nutrisi setiap makhluk yang kemudian bisa mencerna dan menyerap nutrisi itu hanyalah makhluk hidup. Makhluk yang sudah mati tidak akan dapat menyerap nutrisi. Maka ketika hati kita hidup, maka berinteraksi dengan Al-Quran, nilai-nilai gizi, nilai-nilai kebenaran yang terdapat di dalam Al-Quran itu akan terserap ke dalam hati kita dan menjadikan hati kita semakin sehat, semakin kuat dan semakin hidup. Ketika juga dikatakan bahwa Al-Quran bukan sekedar makanan hati, tetapi dia merupakan habitat hati, tempat di mana hati itu hidup, maka juga sama halnya makhluk yang bisa menyelami lautan yang sangat dalam, air yang sangat banyak, ikan di lautan, dia dapat berenang menyelami lautan sedemikian rupa. Itu karena ikan itu dalam keadaan hidup. Ketika ikan itu sudah mati, maka dia hanya mengambang atau kemudian akan masuk ke dalam dasar lautan, mati dan tidak dapat memanfaatkan dalamnya lautan itu. Maka begitu pun hati yang hidup, dia akan dapat menyelami kedalaman hikmah Al-Quran, sehingga dia begitu nyaman, dia begitu merasa betah hidup bersama Al-Quran. Dia akan melalaikan perkara-perkara yang lain, karena tidak ada yang lebih membuat senang hatinya di dalam kehidupannya selain daripada Al-Quran. Waktu yang terbaik yang dia jalani adalah waktu ketika bersama dengan Al-Quran. Perkara terbaik yang dia lihat adalah Al-Quran. Perkara yang terbaik dari yang dia dengar adalah Al-Quran. Maka para jamaah insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, au al-qasama, ini maknanya adalah mari kita upaya hadirkan kesadaran kehidupan hati kita agar kita dapat mengambil manfaat daripada Al-Quran. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbalallahu minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أيها الحاضرون اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sidang Jumat yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yang berikutnya yang Allah sampaikan dalam surat Qaf adalah au al-qasama liman kana lahu qalbun au al-qasama, atau kemudian dia yang memfokuskan pendengarannya. Telinga itu berbeda dengan mata. Mata dalam satu waktu, dalam satu kondisi bisa melihat berbagai macam ratusan waktu, bisa melihat ratusan berbagai macam bentuk dalam satu waktu, dalam satu kondisi. Tetapi tidak dengan telinga. Telinga hanya bisa fokus mendengar satu suara dalam satu waktu. Maka para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca Al-Qur'an, hadirkan telinga kita, fokuskan telinga kita mendengar setiap kalimat yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kemudian juga di antara cara orang-orang kafir yang dilakukan oleh mereka untuk melalaikan, untuk memalingkan kaum muslimin daripada fokus mengambil pelajaran, hidayah dan ilmu daripada Al-Qur'an, itu adalah dibuat sebuah kebisingan, dibuat kondisi berisik sehingga kaum muslimin tidak dapat mendengar Al-Qur'an, tidak dapat menyerap ajaran-ajarannya dengan baik. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sampaikan di dalam surat Fussilat ayat yang ke-26. Wa qala alladziina kafaru la tasma'u li hadzal Qur'an. Orang-orang kafir berkata, janganlah kalian mendengarkan Al-Qur'an ini. Wa alghaw fihi la'allakum taghlibun. Maka buatlah kegaduhan, buatlah keberisikan agar kalian dapat mengarahkan mereka, agar kalian dapat mengalahkan mereka, orang-orang yang beriman itu. Maka jangan sampai ketika kita membaca Al-Quran, lisan kita mengucapkan kalimat demi kalimat Al-Quran, tetapi telinga kita kemana-mana. Maka pasanglah telinga kita kemudian untuk dapat menyerap informasi ilmiah, hidayah yang sangat penting yang terdapat di dalam Al-Quran. Kemudian yang keempat, yang terakhir, di ujung ayatnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa huwa syahid, dan kalian dalam keadaan menyaksikan. Kalian dalam keadaan tidak melalaikan daripada melihat setiap kebenaran yang terdapat di dalamnya. Karena Al-Quran itu adalah kitab petunjuk. Maka di antara penghalang kita semua mendapatkan manfaat besar daripada Al-Quran itu adalah lalai. Maka lalai itu merupakan perkara yang harus kita hindari. Bacalah Al-Quran, duduklah ketika kita membaca Al-Quran, kemudian hadirkan hati, fokuskan mata dan telinga kita, seraplah setiap nilai-nilai mulia dan keberkahan yang terdapat di dalamnya. Karena para jemaah yang insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum ayat ini, di ayat ke-36-nya Allah berbicara tentang kehancuran kaum-kaum terdahulu, kaum-kaum yang begitu kuat, yang begitu dahsyat peradaban mereka. Tetapi kemudian mereka hancurkan ketika mereka berpaling daripada Al-Quran. Maka di sini maknanya, sehebat apapun, semapan apapun peradaban dibangun oleh manusia, tetapi ketika mereka menjauh daripada Al-Quran, maka akhir kisahnya adalah kehancuran. Maka kalau kita ingin menjadi bangsa yang besar, ingin menjadi bangsa yang mulia, maka mulialah dengan Al-Quran. Mari kita tempatkan Al-Quran sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita semua menempatkan Al-Quran. Mudah-mudahan nasihat ini bermanfaat, bil khusus bagi diri khatib sendiri yang menyampaikan, dan ma'asyiral muslimin sekalian, yang sebagaimana kita harapkan ketika kita selesai ibadah salat Jumat ini semakin mantap dan bertambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadhil hajat. Allahumma ansur man nasra ad-din waqtul man khadhara al-muslimin. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afina fi Palestin wa fi kulli makan. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mujahidin fi Palestin wa fi kulli makan.
Allahumma fukka asral muslimin min aidil zalimin ya rabbal alamin. Allahumma arhamhum ya rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar. Maqim salat.